dari kelompok 3. Yang pertama ada Aiza, Farah, Armi, Yuk, salah. Dan saya sendiri, Darmawan. Nah, sampai jumpa di dalam. Nah, kita sudah berada di dalam museum. Seperti yang kita lihat bersama, ada beberapa benda-benda peninggalan bersejarah. Salah satunya yaitu moko, ada becing, dan beberapa peninggalan bersejarah lainnya. Nah, di sini juga terdapat beberapa benda-benda bersejarah lainnya, di mana kegunaan dari benda ini yaitu digunakan para orang-orang terdahulu kita untuk menyambut apabila ada orang luar atau tamu-tamu dari luar yang masuk ke wilayah ini. Sangat menarik, di dalam museum ini juga terdapat beberapa koleksi stempel kerajaan Bone. Mungkin teman-teman bisa lihat. Oh, di sini juga ada kelompok yang susah-susah, ya ada panas-panasan. kami Dan sendiri. ini adalah rekan ganteng kita. Mungkin kalau Satria hanya Satu kali. kata untuk museum ini. Wow. Lagi di dalam museum ini juga terdapat piring-piring peninggalan bersejarah. Seperti yang kita lihat bersama, ada piring kecil, piring besar, dan juga piring hiasan. Karena ini merupakan piring yang raja-raja Bone yang mereka gunakan dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama, Kabupaten Bone juga merupakan sebuah wilayah yang mempunyai wilayah perairan yang cukup luas. Dan betapa indahnya, di sini juga terdapat beberapa alat-alat penangkap ikan yang digunakan orang-orang yang dahulu. Mungkin bisa dilihat ada bagang, bubu, bunre, dan puka.
aksara-aksara Arabnya juga yang menandakan bahwa memang Bone pada saat itu sudah ada pengaruh Islamnya kayak gitu. Nah, kalau gambaran umumnya tentang ini Lontar Ayam Upana Bone ini itu sebenarnya menceritakan tentang perang Bone melawan Belanda di tahun 1905, yang dimana di gambarannya itu ada di sana yang Fitri buat itu. Nah, jadi di sana itu foto-foto perangnya itu dikisahkan di dalam ini, di dalam lontaran ini. Kayak gitu. Nah, kalau yang Bajoe atau Bone ini itu lebih ke sejarahnya Bone. Nah, jadi semua sejarah-sejarah itu dikisahkan di lontaran ini. Jadi tulisan semuanya bisa sama dengan itu. Hampir sama dengan yang lontarannya kayak ini, sama ada aksara-aksara Arabnya. Nah, yang terakhir dan yang paling bisa dibilang paling menarik di dalam museum ini juga terdapat beberapa senjata tradisional. Seperti yang kita ketahui bersama, di suatu daerah itu tentunya mempunyai senjata-senjata tradisional. Nah, dan di Kabupaten Bone ini juga mempunyai senjata tradisional, dan senjata tradisional yang ada di Kabupaten Bone ini bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu ada yang dibilang Kalio Lampe, yang kedua Kalio Malebu, dan yang ketiga Capak Tendung Salaka. Bagaimana perasaan kakak atau teman kakak tentang kedatangan OSIS Somping dan musim lapangan? Kesan ya? Ya, pesan. Sebenarnya sangat bangga ya. Maksudnya kami juga dari PT Museum itu sangat mengapresiasi kedatangan teman-teman. Mengingat teman-teman ini kan datangnya luar dari Kabupaten Bone ya, tapi sudah mau menyempatkan hadir di Kabupaten Bone. Nah, itu juga suatu kebanggaan bagi kami. Saya juga awalnya tidak menyangka bahwa tamu itu bisa sebanyak ini, karena saya kira itu cuma kayak ya beberapa orang. Ternyata setelah melihat, wah, banyak juga ya. Dan yang paling saya senang lagi adalah apresiasinya untuk teman-teman itu, karena teman-teman ternyata punya daya untuk ingin belajar itu besar gitu. Artinya banyak sekali pertanyaan yang datang, yang kami terkait dengan koleksi-koleksi dan semacamnya itu sangat kami senangi, dan kami mengharapkan kunjungan teman-teman untuk yang lain bukan hanya sebatas karena ada kunjungan tugas sekolah seperti ini, tapi memang keinginan kalian untuk datang belajar tentang sejarah. Jadi apapun gerakan kalian untuk kemajuan sejarah itu kami senang. Bukankah nama museum ini Museum Lapawawi? Apa sih Kak arti dari kata Lapawawi? Kak mungkin bisa dijelaskan? Nah, jadi sebenarnya penamaan Museum Lapawawi itu adalah salah satu raja Bone, salah satu raja dari Bone, raja ketiga Bone. Nah, jadi Lapawawi sendiri itu seorang raja yang dulunya bukan sebenarnya kayak gini. Dulu ini kan sebenarnya istana Raja Adi Lapanyuki, ya. Jadi bukan istananya Lapawawi. Cuman pada saat itu Lapawawi sudah meninggal duluan. Nah, Lapanyuki itu pada saat pemberian namanya itu bingung mau kasih nama siapa. Nah, kebetulan pada saat itu lagi ada istilahnya itu kayak pemindahan makam raja-raja. Nah, Lapawawi itu dimakamkan di Kalibata pada umumnya. Nah, akhirnya dipindahkan ke dimakamkan di Bandung. Terus dipindahkan ke makam pahlawan di Kalibata. Nah, pada saat pemindahan itulah disepakati bahwa kenapa nggak kasih nama Lapawawi saja, mengingat Lapawawi itu adalah seorang yang gagah berani juga untuk bonenya, makanya dikasihlah nama Museum Lapawawi. Jadi usulnya namanya kan dari Raja Bone. Iya, Raja Bone. Salah satu dari Raja Bone yang ke-32.
dalam museum ini juga terdapat foto atau gambar Arum Palaka, dan juga terdapat piagam penghargaan dari Belanda untuk Arum Palaka. Hai rekan-rekan Frofli, nah di sini kami sudah memasuki dan meneliti Museum Lapa Wawoi. Nah di sini kami akan pindah ke tempat yang lain, yaitu salah satu tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Bone.